Tes cek sound. Ya, teman-teman kembali lagi di channel saya. Oke, kali ini untuk teman-teman holder CKB ya atau fanboy dari CKB. Kali ini saya akan membahas market outlook ya dari CKB karena kita lihat di sini kalau per hari ini khususnya di pantauan saya di TradingView. Hari ini CKB lumayan bertahan nih ketika market mayoritas lumayan turun ya. Di rata-rata 3%, CKB hari ini naik 5% itu ya. Nah, bagaimana ke depannya atau dalam jangka waktu dekat dan panjangnya si CKB ini mau kemana gitu ya arahnya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu di CoinMarketCap. Seperti biasa kita lihat di Fear and Greed Index atau di sini ada indikator seberapa takut investor ya menginvestasikan uangnya ke kripto ya, ke seluruh kripto. Nah, di sini masih netral teman-teman dan baru mau masuk ke level greed ya. Sudah mau mulai masuk ke serakah gitu atau greed. Nah, di sini juga sebetulnya adalah opportunity teman-teman. Jadi kalau misalkan masih greed, belum extreme greed, ini masih bagus gitu ya. Jadi justru malahan kalau misalkan indikator sudah masuk ke grid itu biasanya cepat sekali teman-teman. Yang teman-teman harus hiraukan, harus perhatikan atau harus takut itu ketika sudah berada di level extreme grid. Oke, kita lanjut yang tadi. Kita akan analisa si CKB. Nah, ini ada CKB atau Nervous Network. Ya, kita lihat di sini nih. Per hari ini dia naik, bahkan di sini 6% ya, 6,2% per hari. Coba kita lihat di per 7 hari. Oke, 7 hari masih belum terlalu bagus. Oke, kita lihat news dulu ya teman-teman. CKB ini ada apa nih? Nah, CKB Wells join pre-sale gitu ya. Tidak ada yang begitu menarik sebetulnya teman-teman untuk si CKB ini. Ya, jadi kita bisa langsung analisa aja di full teknikal ya, analisa teknikal. Nah, ini indikator per 4 jam, kita coba tarik dulu time frame-nya ke per hari atau per minggu ya, teman-teman. Kita coba per hari dulu untuk melihat di mana level resisten dan supportnya. Nah, kita lihat di sini ada support lumayan. Kemudian di sini juga bisa sih, di sini bisa ada resisten. Nah, kita gambar dua dulu teman-teman supaya tidak pusing ya. Nah, jadi di sini memang ternyata dua titik ini support dan resisten ini cukup kuat ya. Ini juga terlihat dia sempat tapping atau menyentuh kemudian turun lagi pas di bawah area resistennya. Kemudian dia turun lagi. Kemudian tapping lagi pas juga di area resisten, kemudian dia turun. Berarti menandakan di sini ada supply area ya. Kita tandain dulu supply areanya. Nah, jadi di sini akan ada supply area nih, teman-teman. Oke, kita sudah dapat kerangkanya. Kemudian kita perkecil atau perbesar ke 4 jam. Nah, di time frame per 4 jam di sini belum ada pola-pola yang bagus gitu ya atau menonjol. Cuman kalau bisa kita lihat dari indikator di sini si CKB ini akan turun dulu teman-teman. Di sini terlihat di stochastic RSI dia sedang turun dulu setelah dia tapping di area supply. Nah, jadi mungkin akan seperti ini. Set dia tapping, kemudian dia turun lagi. Ini tentunya akan
menuju ke titik demand area. Coba. Nah, jadi demandnya di sini ya teman-teman. Jadi dia akan memantul dulu, cuman dia harus ada confirm. Nah, di sini soalnya ada support-support terkecil nih. Nah, jadi teman-teman untuk harga CKB ini cenderung akan turun dulu ya teman-teman. Nah, mungkin pergerakannya kurang lebih akan seperti ini. Nah, dia mungkin akan menyentuh dulu ini. Harusnya dia naik dulu. Kemudian kalau misalkan selling pressure masih kuat, dia akan melanjutkannya ke bawah. Nah, di sini mantul lagi mungkin. Itu teman-teman. Jadi ada dua kemungkinan ya. Jadi setelah di sini mungkin dia bisa melanjutkan sideways atau bergerak di antara dua ini, atau bisa turun dan nanti memantulnya di bawah sini. Kayak gitu. Jadi teman-teman mungkin si CKB ini akan turun dulu ya. Jelasnya akan turun dulu di time frame per 4 jam. Gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang memang masih hot, teman-teman bisa lakukan analisis sendiri. Jadi setiap orang pasti bakal mempunyai persepsinya masing-masing terhadap suatu analisa ya. Bahkan atau mungkin ini juga karena saya full melihatnya dari